tausiah yang akan diberikan oleh guru kita. Kepada Ustaz Subhan, waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhal masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Jazakallahu khairan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Jihad. Katanya di KM-nya baru nih. Oh betul tahu nih. Bapak Dr. Ngalimun Esos MM, betul nih. Ya, semua beliau beserta jajaran pengurus yang baru dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Izin minum dulu nggih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang tafsir Ibnu Katsir. Sekarang tafsir surah Al-Baqarah ayat 172. Betul nggih? Betul ya? Ayat 172 insyaallah sampai 173. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wa la 'adin fala isma 'alaihi
Innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, kulu makanlah, min thayyibati, yang baik-baik, min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebagai rezeki. Washkuru, dan bersyukurlah lillahi, kepada Allah, in kuntum, jika ada kalian, iyahu, kepadanya, hanya kepadanya, ta'buduna, kalian menyembah. Innama, hanya saja, harrama, Allah telah mengharamkan alaikum, atas kalian, al-maitata, bangkai, waddama, dan darah, walahmal khinziri, dan daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa-apa yang disembelih untuk selain Allah. Maka famaniturra ghaira baghi wala 'adin fala isma 'alaihi, maka barang siapa yang terpaksa memakan yang haram tadi, tapi dengan catatan ghaira baghin, bukan karena menginginkannya, wala 'adin, dan tidak pula karena melampaui batas. Kalau darurat, ya fala isma 'alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini secara zahirnya, kalau kita tadabburi, dia berisi tentang perintah untuk makan yang baik-baik dari apa yang Allah berikan kepada kita sebagai rezeki. Lawannya baik berarti kotor. Pengertian yang buruk atau yang kotor itu adalah ma yufsidud dina wal badan, apa saja yang bisa merusak agama dan badan. Itu kalau bahasa Al-Qur'annya namanya khobais, lawannya thayyibat, itu lawannya adalah khobais. Khobais segala hal yang buruk atau yang kotor. Ibnu Katsir yang sependek yang saya pernah pelajari menafsirkan khobais itu ma yufsidud dina wal badan, apa saja yang merusak agama dan badan. Kalau merusak agama berarti halal haramnya. Kalau yang merusak badan, kualitas makanannya. Makanya dalam Islam itu kita tidak hanya bicara kualitas makanan, tapi bagaimana cara mendapatkan makanan itu juga dibahas. Karena kalau kita ngomong hukum halal dan haram itu, ada yang haram itu bidzatihi, ada yang haram itu bisababihi. Jadi ada makanan itu yang haram secara zatnya, memang zatnya haram, kayak darah, bangkai tadi, dan lain-lain. Tapi ada yang haram itu karena sebab nyolong, sebab nipu, sebab curang. Nah, itu menjadi haram karena sebabnya. Nah, dua-duanya tidak dikehendaki dalam Islam. Namun agama ini sangat realistis. Kadang ada keadaan-keadaan di mana orang itu terpaksa atau dipaksa, sehingga misalnya nggak ada pilihan lain kecuali harus menggunakan yang haram itu, atau karena belum ketemu yang halal terpaksa pakai yang haram itu, karena konsekuensinya darurat. Darurat itu bisa karena nyawa terancam, fisik terancam, kehormatan terancam, harta terancam, atau apa saja. Contoh. Saya pernah ada jamaah itu nelpon saya. Saat itu di Bandung orang. Telepon, Ustadz, ibu saya ini kena serangan jantung, Ustadz, ngorok-ngorok.
sama dokter mau disuntik pakai serum yang mengandung unsur babi. Bagaimana hukumnya Ustaz? Saya bilang, Pak, disuntik dulu aja, diambil tindakan dulu aja, nanti nanya hukumnya nanti aja. Saya bilang. Diambil tindakan dulu aja. Akhirnya diambil tindakan. Begitu selesai diambil tindakan, beliau telepon lagi, gimana Ustaz hukumnya? Pak, orang mau mati nggak usah nanya hukum. Kalau mau mati itu darurat itu. Jadi walaupun misalnya serumnya mengandung unsur babi sekalipun ya tidak apa-apa, darurat. Resikonya apa tadi? Mati. Itu darurat namanya. Jadi bukan dengan senang hatimu mengkonsumsi babi, bukan, tapi karena darurat kondisinya sehingga harus segera diambil tindakan. Itu namanya dimaafkan. Allah Akbar. Ya kayak jenengan transfusi darah itu. Kan darah tadi kan haram. Tapi kalau enggak diadakan transfusi darah, khawatirnya nanti mati kan. Atau mengalami kondisi yang lebih parah sehingga terpaksa namanya. Ya, kalau enggak begitu nanti khawatirnya celaka. Namanya terpaksa. Itu darurat itu namanya. Nah, dalam Islam itu kondisi darurat itu dimaafkan. Yang tadinya haram itu menjadi dimaafkan. Contoh yang lain yang kondisi darurat itu, contoh gini, riba itu haram, titik. Gak bisa ditawar itu, riba itu apa? Haram, titik. Nah, mata uang kita yang notabene kertas itu, notabene surat berharga yang ada nilainya karena dijamin oleh negara. Itu kalau ditukar pakai mata uang negara lain ada selisihnya enggak? Ada. Padahal kalau menurut aturan fikih, alat tukar itu uang, maksudnya itu bukan komoditi. Dia tidak boleh ada selisih, harusnya sesuai. Tapi kenyataannya kalau Anda pergi ke bank syariah sekalipun, itu buy sell-nya beda nggak? Beda. Antara Anda jual sama Anda beli beda nggak? Beda. Berarti ada keuntungan yang diambil. Itu apa namanya kalau di fikih itu? Riba fadl namanya. Disebut riba karena ada selisih. Lah itu kalau di Madinah money changernya di depan Masjid Nabawi itu. Money changernya di depan Masjid Nabawi. Nah terus gimana itu? Mau kita buang uang kita? Tidak bisa. Kan beberapa transaksi menggunakan uang. Kan tidak semuanya pakai QRIS. Beberapa menggunakan uang. Akhirnya ya apa? Terpaksa. Jadi terpaksa ini berarti menjadi karena sistem gitu, nggak ada pilihan lain gitu. Sehingga ya dimaafkan. Kalau aslinya kan yang bener kan pakai dinar atau dirham kalau aslinya. Sehingga ditukar dengan manapun ya sama saja kan nilainya. Tapi kalau ini kan ada riba fadl. Tapi sistem menghendaki itu dan kita tidak bisa menghindari, itu namanya terpaksa. Nanti kalau kita kembangkan banyak. Bahkan kalau kita, kan tadi ini kaidahnya darurat ya. Ada kaidah cabangnya darurat itu. Kan kalau kaidah pokoknya itu ad-dararu yuzal. Segala bentuk yang membahayakan itu harus dihilangkan. Itu kaidah pokoknya. Ad-dararu yuzal. Jadi segala bentuk yang madarat, yang membahayakan itu harus dihilangkan. Makanya untuk menghilangkan madarat itu kadang melakukan hal yang diharamkan dengan terpaksa, itu dimaafkan. Tadi ad-daruratu tubihul mahdur. Kondisi yang darurat menjadikan sesuatu yang dilarang itu menjadi boleh, itu dimaafkan, namanya dimaafkan. Nah, kaidah ini punya cabang. Di antara cabang kaidah itu adalah al-hajatu tanzilu manzilatad darurati fi ibahatil mahdhurah. Hajat yang mendesak itu
menduduki kedudukan darurat dalam hal diperbolehkannya sesuatu yang dilarang. Saya ulangi, hajat yang mendesak itu menduduki kedudukan darurat dalam hal diperbolehkannya sesuatu yang dilarang. Aslinya dilarang itu, tapi kondisinya darurat atau ada hajat yang mendesak, keperluan yang mendesak, maka menjadi diperbolehkan. Sebagaimana kedudukan darurat, itu hajat yang mendesak. Contoh. Ada orang mau beli rumah karena anak-anaknya udah tambah gede. Kalau ngontrak dipetakan, takutnya nanti anak-anak nggak sehat pertumbuhannya secara mental maupun secara fisik misalnya. Karena kasus tawuran di kota-kota itu, termasuk trek-trekan, perjudian, balap motor dan seterusnya, gangster dan macam-macam di perkotaan itu diantara sebabnya secara sosiologi itu kan karena fenomena anak lingkungan di kota-kota. Anak lingkungan yang dimaksud itu kalau merujuk yang saya baca ya, jadi banyak orang itu yang ngontrak di petakan-petakan itu, yang pernah miskin pasti tahu lah, pernah miskinnya ngontrak di petakan itu. Nah itu kan anak-anak kan bukan tambah kecil, tambah besar anak-anak itu. Nah seiring berjalannya waktu, anak yang tambah besar itu kan orang tua pengennya anak jangan di rumah karena mengganggu aktivitas orang tua kan. Karena orang tua kan ada masa di mana ingin berdua suami istri. Nah kadang anak ini dianggap kayak mengganggu itu loh. Kalau tambah gede anak kan dianggap kayak mengganggu. Sehingga mau tidak mau anak itu tumbuh di lingkungannya, besar di lingkungannya. Itu namanya anak lingkungan. Kalau lingkungannya sehat, alhamdulillah. Yang bahaya kan kalau lingkungannya nggak sehat. Nah, ini ada orang tua mau beli rumah kayak supaya anaknya itu nggak jadi anak lingkungan tadi. Nggak punya duit untuk beli cash itu. Mau nggak mau akhirnya kredit. Nah, KPR itu kan beberapa akadnya itu kan mengandung unsur dua harga. Jadi KPR itu kadang mengandung dua harga atau juga mengandung unsur riba dalam akadnya itu. Lebih bingung. Gak tuku oma, moralitas anak terancam. Beli rumah nggak kuat beli cash. Adanya kredit. Maka pertanyaannya gini, ini pertanyaan fikihnya. Rumah itu kalau bagi orang yang sudah menikah dan apalagi sudah punya anak, itu kebutuhan sekunder apa primer itu? Primer. Kalau primer berarti itu kalau dalam bahasa fikihnya namanya hajiah. Hajiah atau hajah. Itu sesuatu hal yang mendesak untuk diwujudkan. Nah, berlaku kaidah itu. Al-hajatu tanzilu manzilatad darurati fi ibahatil mahdzur. Hajat yang mendesak menduduki kedudukan darurat dalam hal diperbolehkannya sesuatu yang dilarang. Nah, maka silakan ambil itu. Ambil KPR untuk kredit rumah demi menjaga kesehatan mental anak, demi menjaga moralitas anak, demi menjaga anak itu supaya selamat dari pengaruh lingkungan yang tidak baik tadi. Atau kita dihadapkan pada dua pilihan yang sulit. Ini juga masuk dalam pembahasan darurat. Tadi, kalau nggak beli rumah, ngontrak, terancam anaknya kena pengaruh lingkungan misalnya. Tapi kalau beli rumah misalnya, itu akadnya mengandung iya, akad yang mengandung dua harga atau riba dan seterusnya. Kalau kredit itu. Nah, pilihannya dua ini, antara moralitas anak yang dijaga atau terpaksa ngambil rumah tapi dengan cara yang akadnya keliru, ada kelirunya maksud, bukan keliru, ada kelirunya gitu maksud. Itu kalau pakai kaidah fikih, kaidahnya gini, idza jtama'a mafsadatan faru'iyya birtikabi akhafihim. Ini fikih itu realistis, fikih itu. Kalau ada dua hal yang sama-sama buruknya,
maka pilih yang risikonya lebih ringan gitu. Kira-kira yang lebih ringan mana? Terpaksa ngambil rumah atau moralitas anak terancam kira-kira? Iya, yang lebih ringan ngambil rumah, maka silakan ambil rumah, tidak apa-apa. Kenapa? Terpaksa. Tapi itu berlaku hanya untuk rumah pertama, tidak berlaku untuk rumah kedua. Kecuali anak jenengan kecuali anak jenengan dan nikah butuh rumah lagi, ya itu tidak apa-apa kalau itu. Itu namanya hajat yang mendesak namanya. Ini saya sampaikan ke beberapa jamaah yang jadi kontraktor, sebenarnya, oh berarti ada kaidahnya ya Bu, ya boleh tidak apa-apa. Saya nggak mau melebar ke perbankan syariah karena beberapa kan ada masalah, saya nggak sebutnya lah. Tapi pokoknya secara umum saya pakai yang kaidah umum tadi aja. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya. Nah ini kaidah fikihnya itu gitu. Makanya kita itu kalau belajar dalam fikih Islam terutama itu, kalau kita perdalam fikih itu kita insya Allah akan ketemu dengan satu kaidah yang bunyinya itu gini. Likulli qaidatin mustasnayat. Setiap ketentuan dalam Islam itu selalu ada pengecualiannya. Selalu itu. Saya ulang ya, setiap ketentuan dalam kaidah-kaidah Islam itu selalu ada pengecualiannya. Makanya kalau kita bicara fikih itu mesti kita akan ketemu dengan yang namanya rukhsah, keringanan-keringanan. Dan itu masuk dalam al-mustasnayat, pengecualian-pengecualian. Tentu yang berhak mengecualikan yang punya syariat. Siapa? Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita baca Al-Quran itu sering ketemu dengan ilah, kecuali itu kan mustasnayat, pengecualian. Nah biasanya orang itu kalau udah mulai ngaji kaidah fikih terutama usul fikih, kaidah fikih itu akan ketemu dengan kaidah-kaidah dasar dalam beragama, itu akan ketemu pengecualian itu nanti. Disitulah kenapa orang beragama itu lebih rileks. Kenapa? Ngerti keringanannya, tidak untuk diremehkan, tapi memang ngerti selanya yang benar itu. Ada yang mengatakan beragama itu seperti bersepeda, semakin ahli semakin rileksnya. Semakin ahli semakin apa? Rileks. Itu seperti itu. Nah, orang yang sudah belajar fikih, usul fikih, kaidah fikih, sudah ngerti betul di mana letak keringanan-keringanannya. Kalau jenengan pernah belajar usul fikih itu ada namanya azimah, ada namanya rukhsah. Azimah itu hukum asal. Azimah itu hukum asal. Kalau rukhsah itu keringanan-keringanannya. Itu azimah hukum asalnya, kalau rukhsah keringanan-keringanannya. Itu kalau kita udah ngaji fikih, usul fikih, ngaji kaidah fikih, itu ngelihat orang yang saklek, itu kita risih gitu. Ini orang kok saklek banget, padahal keringanannya ada. Bahkan kita akan menjadi heran dengan sebagian orang yang terlalu semangat sampai mengupgrade hukum. Coba. Sehingga seolah-olah yang sunnah itu wajib, yang hukumnya sunnah itu seolah-olah wajib, yang hukumnya makruh itu seolah-olah haram. Itu kita merasa heran dengan orang-orang seperti itu. Makanya kalau kita ngaji fikih dan usul fikih itu insya Allah dada itu lebih lapang gitu. Oh ternyata dalam beragama itu nggak kaku-kaku banget gitu loh. Dan itu tercermin dalam, karena kaidah fikih itu bukan tanpa dasar, ada dalil Quran dan sunnahnya juga, atau ijma' ulamanya juga. Karena yang namanya ilmu usul fikih itu adalah al-ilmu bil qawaid wal buhus. Itu adalah ilmu yang di dalamnya mengandung banyak kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan. Itu usul fikih. Kalau mau disederhanakan gini deh. Kalau kita bicara tempe itu fikihnya. Oh, ini tempe itu fikih. Tapi bagaimana kedelai menjadi tempe itu usul fikih. Kira-kira gitu. Dan ternyata kedelai tidak hanya bisa dibuat tempe, tapi bisa dibuat kerupuk tempe juga bisa. Dibuat mendol ya bisa. Dibuat tempe menjos ya bisa. Dibuat apa mana mendol? Apa?
Oh tahu bisa, kedelai bisa, tahu bisa, betul. Ujungnya apa yang spring bed itu? Apa dari ampasnya tahu itu spring bed apa namanya itu? Oncom. Spring bed. Iya kan kayak jual kasur spring bed. Itu seperti itu. Dibuat tauco juga bisa ya. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Nah, inilah dinamika Islam. Jadi Islam itu dinamis sebenarnya. Kalau ngomong Islam itu sangat dinamis. Enggak statis, enggak stagnan, enggak saklek gitu. Selalu ada pengecualian-pengecualiannya. Bahkan dalam masalah ibadah mahdhah saja. Itu keringanan tuh banyak sekali. Tapi dengan ketentuan idza dhaqat ittasa'at wa idza tasa'at dhaqat. Kalau kondisinya sempit jadi longgar aturannya, kalau dalam kondisi longgar sempit aturannya. Contoh sholat misalnya. Saya itu kapan hari ada jamaah konsultasi. Ustadz, ibu saya sudah mulai lupa bacaan-bacaan Al-Qur'an, bacaan-bacaan sholat maaf. Gimana Ustaz? Saya bilang nggak usah dipaksa menghafal, orang sudah sepuh. Terus yang nggak hafal diganti tasbih aja. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada dalilnya, ada di masa Nabi itu ada sahabat itu yang diajari doa sholat, diajari bacaan sholat itu nggak hafal-hafal. Ada dalam fikih sunnah yang saya pernah baca itu disuruh, kan ada orang itu hafal 2 lupa 1, hafal 1 lupa semua itu kan ada ya. Nah ini tipe orang kayak gitu. Akhirnya oleh Nabi disuruh baca tasbih aja, subhanallah, 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 subhanallah. Soalnya tasbih doa ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Enggak yang lain-lain. Allah. Jadi keringanan itu namanya. Kalau nggak kuat sambil berdiri sambil duduk. Terus sampai tidur kalau memang nggak mampu sambil duduk. Dalam Islam itu ibunya kan pakai pampers sudah, pakai pampers. Gimana Ustaz kalau pakai pampers itu? Ya kalau di fikih itu begitu masuk waktu sholat cebok dulu, pakai pampers yang baru. Setelah itu mau kentut, mau pipis, terus saja sholat tidak apa-apa. Karena kondisi sudah sulit. Apalagi udah sepuh, kalau bolak-balik ke kamar mandi kan sulit itu. Kalau kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, orang yang kondisi seperti itu sholatnya boleh dijamak, boleh. Karena kondisinya sulit sudah. Apalagi udah sepuh kan, bolak-balik kamar mandi kan capek. Maka boleh dijamak sesuai dijamaknya kalau kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, boleh dijamak sesuai dengan kebutuhan. Boleh dijamak sesuai dengan apa? Kebutuhan. Artinya bisa dijamak takdim, bisa dijamak takhir. Enggak qashar Ustaz. Kalau dirawatnya di luar kota boleh qashar. Kalau di dalam kota jangan qashar. Jamak. Itu pun semampunya aja, yes, sedapat-dapatnya salatnya. Namanya juga orang udah enggak mampu. Allahu Akbar. Bahkan maaf nih, naudzubillah, misalnya dalam kondisi enggak berdaya, sementara harus sholat, meminta tolong orang untuk mewudukan nggak ada yang bisa karena dia nggak bisa ngomong juga misalnya, maka tetap harus sholat walaupun tanpa wudhu, tanpa tayamum. Iya, mau nggak bisa ngapa-ngapain udah, tapi masih punya kesadaran. Tapi adapun nanti Allah takdirkan sembuh, i'adah. Kalau di fikih itu i'adah itu mengulang, bukan mengkodok ya, mengulang. Kalau mengkodok kan punya hutang, kalau ini nggak punya hutang sebenarnya, cuma i'adah, diperintah untuk i'adah, mengulang, untuk menyempurnakan yang kurang-kurang kemarin. Namanya i'adah kalau di fikih namanya. Beda sama kodok. Kalau kodok itu punya hutang, nyaur. Kalau ini nggak, bukan mengulang, bukan mengkodok, i'adah, mengulang. Karena begini, kalau ada kaidah fikih itu bunyinya gini, rukhsah yang diambil itu sudah sah dan tidak usah diulang lagi. Tidak wajib diulang lagi maksud saya. Rukhsah yang diambil itu sudah sah dan tidak wajib mengulang. Walaupun mengulang boleh. Mana dalilnya Ustaz? Itu kalau Bapak pernah baca di Bulughul Maram, ada 2 orang mau sholat nggak ada air, akhirnya tayamum. Selesai tayamum, sholat, selesai sholat nemu air. Yang satu ngulang wudhu, ngulang sholat. Jadi wudhu terus sholat lagi yang satu. Yang satu enggak ngulang. Sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kepada yang mengulang, Nabi mengatakan kamu dapat 2 pahala. Yang mengulang.
Yang nggak mengulang kata Nabi ashabta sunnah, kamu udah sesuai dengan sunnah. Bener nggak Pak? Nggak masalah. Karena keringanan yang diambil itu sudah sah, tidak wajib diulang sebenarnya. Tapi ada perintah mengulang itu lebih untuk menenteramkan. Lebih untuk apa? Menenteramkan hati. Beda sama qadha. Kalau qadha kan utang, wajib dibayar. Kalau ini semacam ya menyempurnakan yang kurang. Kayak apa namanya? Kalau di hadis lagi ada lagi itu apa namanya? Dua orang yang datang ke masjid Nabi sedang sholat isya ceritanya. Tapi dua orang ini nggak ikut sholat. Selesai sholat Nabi nanya, kalian berdua muslim ya Rasulullah. Kok nggak ikut jamaah bersama kami tadi? Kata kedua orang sahabat itu, kami tadi sudah menjamak sholat kami di kemah kami ya Rasulullah. Berarti ini musafir ini Pak, menjamak sholat di kemah. Maksudnya kalau sekarang itu di hotel lah. Terus mau sowan kepada Nabi ceritanya itu. Apa pesan Nabi? Lain kali kalau kalian datang pada satu kaum, yang kaum itu sedang sholat, ikutlah sholat bersama mereka. Maksudnya apa? Walaupun sudah sholat jamaah, kalau ketemu sama jamaah satu masyarakat, ikut lagi sholat. Itu namanya i'adah, mengulang namanya. Tapi Nabi tidak mewajibkan mengulang, tapi andaikan mengulang itu ada perintahnya, ada dasarnya itu maksudnya itu. Dan itu biasanya mengulang itu untuk menenteramkan hati biasanya. Kan biar kita nggak ragu-ragu lah. Kayak di atas pesawat kita sholat 5 waktu, sholat fardu di atas pesawat itu kan begitu sampai di hotel. Kalau saya sih lebih suka mengulang karena 4 mazhab menyatakan mau diulang untuk menenteramkan hati itu, makanya diulang, kita ulang. Namanya i'adah, bukan mengqadha namanya. Bisa dimengerti ya? Itu seperti itu. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman selain memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar memakan dari rezeki yang baik-baik yang Allah taala berikan kepada mereka dan agar mereka bersyukur kepadanya atas rezeki tersebut. Jika mereka benar-benar sebagai hambanya memakan dari rezeki yang halal yang merupakan sebab untuk dikabulkannya doa dan ibadah, sebagaimana makan dari barang yang haram dapat menghalangi pengabulan doa dan ibadah, sebagaimana itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah taala merintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada para rasul. Allah taala berfirman di surah Al-Mu'minun ayat 51, Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Allah berfirman yang artinya, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, apa yang kalian kerjakan. Dia juga berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Lalu beliau menceritakan tentang seseorang yang lama melakukan safar, pakaiannya kucel dan tubuhnya penuh debu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Rabbku. Akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia tumbuh dengan yang haram. Lalu bagaimana mungkin dia akan dikabulkan? Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam kitab sahihnya juga At-Tirmidzi. Ini hadisnya sahih maksudnya. Jadi yang pertama, kita diperintah untuk bersyukur kepada Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, apalagi itu rezeki yang baik. Sebagai bukti bahwa kita ini memang beribadah ya hanya kepada Allah, maka kita wajib bersyukur. Alhamdulillah. Orang itu kalau bersyukur nikmat pasti ditambah. Surah Ibrahim ayat 7 itu, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah pasti ditambah. Kalau kufur,
kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Lalu kaitannya syukur dengan ibadah itu apa? Nah gini loh, kata para ulama, syukur itu 3 cakupannya. Pertama, asyukur bil lisan, lisan mengucap apa? Alhamdulillah. Terus yang kedua, asyukru bil jinan, bersyukur dengan hati. Supaya nggak pura-pura di bibir, kalau bahasa Jawanya pen ka abang-abang lambe. Nah, itu lisan mengucap alhamdulillah, hati mengucap napa? Alhamdulillah. Nah, terus tidak cukup hanya dengan hati, dikonkretkan dengan tindakan. Asyukru bil arkan, syukur dengan bahasa tindakan. Syukur dengan bahasa tindakan itu maksudnya apa? Kita punya apa? Harta. Ayo berbuat baik dengan harta kita karena Allah. Kita punya apa? Kita punya ilmu. Ayo berbuat baik dengan ilmu yang kita miliki. Yang Allah titipkan kepada kita ilmu itu. Kita punya apa? Punya kekuasaan. Gunakan kekuasaan kita untuk berbuat kebaikan. Itu namanya bersyukur dengan bahasa lisan, hati dan perbuatan. Nah, karena kita dianugerahi sehat, ayo kita buktikan dengan sehat kita untuk beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi kita gunakan aneka nikmat dari Allah itu untuk mendekat kepada Allah gitu, sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Nah, kalau kita cuma di mulut saja, belum menyentuh makna syukur yang sesungguhnya. Jadi makna syukur yang sesungguhnya itu lisan, hati dan perbuatan. Di samping itu nanti makanan yang halal dan thayyib itu erat hubungannya dengan diterimanya amal dan diterimanya doa. Makanya kita ambil contoh, ini contoh aja. Salat misalnya. Salat itu tidak kurang dari 82 kali itu dibarengkan dengan perintah zakat. Nah, salat itu kan hablum minallah, hubungan langsung dengan Allah. Kalau zakat kan hubungannya dengan manusia. Terus kaitannya dengan ini apa kaitannya ini? Begini, mensyukuri rizki itu kan diantaranya dengan zakat kan? Itu kalau nggak dikeluarkan berarti di dalam harta kita masih ada hak orang lain, betul? Kebayang nggak panjenengan sholat pakai baju, yang baju itu dibeli dari harta yang masih bercampur dengan hak orang lain karena zakatnya nggak dikeluarin. Kebayang panjenengan sholat ditenagai dengan makanan yang dibeli dari harta yang bercampur dengan hak orang lain karena belum dikeluarkan zakatnya. Kebayang nggak jenengan sholat, kita sholat kesini pakai kendaraan yang kendaraan itu bahan bakarnya kendaraannya dibeli dari harta yang bercampur dengan hak orang lain karena belum dikeluarkan zakatnya. Kira-kira diterima nggak sholatnya kayak gitu? Sementara pakaiannya di dalamnya masih mengandung hak orang lain. Makanan yang dia makan masih mengandung hak orang lain yang belum dikeluarkan. Yang enggak lah, wong masih penuh dengan kezaliman badannya karena enggak ngeluarin haknya. Padahal mengeluarkan sebagian harta dalam bentuk zakat itu bagian dari bukti syukur. Makanya kan kalau kita rujuk pada Al-Quran itu, sebab kenapa orang masuk neraka kan diantaranya apa? Tidak sholat dan pelit kan? Ma salakakum fi saqar. Apa jawabannya? Apa yang berkamu masuk neraka sakor? Apa kata dia? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Saya dulu enggak sholat dan saya dulu tidak peduli dengan memberi makan orang-orang miskin, alias polid pakai dal. Nah, di antara ukuran pelit itu apa? Tidak mau ngeluarin zakat padahal dia mampu. Itu di antara. Allahu Akbar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka akan rizkinya dan membimbing mereka untuk makan dari rezeki yang baik, Allah taala menyebutkan bahwa Dia tidak mengharamkan atas mereka dari rezeki tersebut kecuali bangkai yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih, baik dia mati tercekik, tertimpa batu, terjatuh, tertindih maupun yang telah diterkam oleh binatang buas. Begitu juga Dia mengharamkan daging babi, baik disembelih maupun mati secara bangkai.
Hukum lemaknya sama dengan dagingnya. Dia juga mengharamkan hewan yang disembelih untuk selain Allah, yaitu hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Ta'ala, seperti patung-patung, tandingan-tandingan, berhala-berhala, atau sesajen lah kalau bahasa kita, dan lain sebagainya, yang dahulu orang-orang jahiliyah menyembelih untuknya. Selanjutnya Allah Ta'ala menambahkan mengonsumsi makanan tersebut di atas darurat dan sangat dibutuhkan, yaitu ketika makanan-makanan yang lainnya tidak didapatkan. Allah Ta'ala berfirman, tetapi barang siapa yang dalam keadaan terpaksa memakannya, sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, kalau sembuh ya sudah cukup, yaitu tanpa dia menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, yaitu karena memakan makanan tersebut. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qatadah rahimahullah berkata, tidak menginginkan daging bangkai, yaitu ketika memakannya sampai melampaui yang halal kepada yang haram. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, dalam kondisi terpaksa orang menjadi boleh melakukan apa yang dilarang tadi, tapi hukumnya bukan berarti menjadi halal, tapi dimakfu namanya, dimaafkan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di awal. Jadi gini ya. Pertama, yang diharamkan di sini adalah bangkai. Bangkai di sini adalah mazalat hayatuhu bi ghairi dhabihatin syar'iyatin. Binatang yang hilang nyawanya dengan tanpa disembelih yang syar'i. Contohnya apa? Misalnya ada orang makan ayam atau kambing atau sapi atau apalah selain belalang dan ikan ya. Kalau belalang dan ikan nggak disembelih nggak apa-apa. Tapi yang selain dua ini harus disembelih. Kalau nggak disembelih, berarti bangkai. Entah mati sendiri atau dimatikan dengan cara yang tidak syar'i. Itu ya bangkai. Nah, ini yang kadang saya itu nggak habis pikir itu dengan sebagian orang yang saya kadang melihat ada beberapa ayam itu yang potongannya kecil di lehernya itu, terus setelah itu saya lihat di bagian dalamnya itu nggak putus itu, urat utamanya itu nggak putus. Itu kalau pakai pendapat yang muktamad haram itu, haram itu. Saya pernah makan di rumah makan yang kayak saung di Semarekon itu, saya nggak sebut mereknya karena lagi online saya. Sama jamaah di traktir yang ada kayak saungnya di Semarekon itu lah. Ya saya nggak sebut mereknya lah. Ya. Itu pas makan ayam, awalnya saya emang ngambil bagian kepala, memang saya senang kepala. Itu saya lihat potongannya kecil. Terus lehernya itu nggak putus, leher utamanya. Ini gimana ini? Kan bangkai hukumnya. Kalau pakai pendapat yang muktamad. Memang ada pendapat ulama kontemporer yang mengatakan asal matinya karena disembelih, walaupun caranya begitu tetap halal. Tapi makruh, ada yang mengatakan begitu. Itu pendapat ulama kontemporer. Tapi kalau pendapat yang muktamad haram, pendapat yang bisa dijadikan sebagai pegangan ya haram. Kadang beli ayam bakar, saya sebut mereknya ya, yang bumbunya asin itu, yang ada di depan pom bensin itu juga. Kadang ada di beberapa tempat dengan merek tertentu lah. Nah itu kadang ya sembelihannya nggak bagus juga kadang. Namanya ibu-ibu dan bapak-bapak kalau dagang yang jual ayam itu ya, itu ngomong sama yang nyembelih, Pak, sing cetha mbelai Pak. Sing cetha, jangan nanti nggak putus urat utama. Ya walaupun ada pendapat yang meringankan, tapi ini pendapatnya tidak muktamad, pendapat ulama kontemporer yang kalau dalam dunia fatwa nggak dipakai gitu. Itu hanya untuk irsyadat saja. Irsyadat itu kasustik gitu. Jadi tidak dipakai dalam fatwa. Kalau dia pakai dalam fatwa haram, nggak boleh. Saya kadang menyesalkan sebagian orang itu yang nggak ngerti ilmunya menyembelih. Saya pernah ngomong ke jamaah saya bakul ayam itu. Wis ngaji jangan. Saya ingetin begitu itu ngomongnya gini.
Kalau motongnya kita kelebaran itu, kalau pas giling itu Ustaz, nanti putul kepalanya itu. Makanya kita robek dikit. Saya tanya, itu yakin putus anunya itu dalam putus Ustaz? Yakin ya, lek putus enggak apa-apa. Lek gak putus haram, enggak boleh. Karena ada yang robekannya dikit tapi putus dalam itu kata dia. Yang dia itu yang mas ini putus insyaallah. Ya udah putus gak apa-apa, lek gak putus haram. Kadang kita buka gini tuh masih nyambung itu, urat utama itu masih nyambung. Lagi terus PT diapakno ditekek tapi ya Allah. Itu bangkai. Kalau darah-darah yang mengalir. Nah, kalau darah yang ada serpihan mana itu, di serpihan daging yang dimasak itu tidak apa-apa. Tapi kalau darah yang dikucurkan sendiri itu dimasak, namanya apa? Marus namanya itu. Kalau di kampung saya namanya didih, haram tidak boleh. Itu seperti itu. Allah. Atau binatang-binatang yang disembelih tidak atas nama Allah untuk persembahan-persembahan sajen, itu juga enggak boleh. Allah. Ya, kecuali darurat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya dulu, tanya, protes, marah boleh silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Monggo, Pak. Amin amin Bapak juga. Jadi tidak menjalankan ibadah saum pada waktu ibadah saum Ramadan kemarin kurang lebih selama 2 minggu. 2 minggu. Setelah itu ya saya melaksanakan enggak melaksanakan awal memali dan sakit lagi Ustaz. Melunasi yang 2 minggu selama Ramadan. Itu kira-kira dan saya bagaimana fokusnya Ustaz. Dan pertanyaan kedua Ustaz, ini dari saya. Jadi pertanyaan pertama, Syawal boleh nggak Syawal dulu baru qadha gitu maksudnya ya? Iya, betul. Ya, terus. Ambil pembayar utang itu saya melakukan Syawal dulu. Iya. Hari setelah 1 minggu kemudian setelah Syawal juga melunasi utang saya selama 2 minggu itu puasa saya yang tidak terlaksana itu. Iya. Ya. Lantas pertanyaan saya yang kedua, Ustaz, kira-kira faedahnya antara istighfar sama sholat itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama itu ada tinjauan fikih yang berbeda di antara para ulama. Pendapat yang pertama itu mengatakan begini, Syawal itu kan waktunya terbatas. Kalau qadha kan sepanjang tahun. Makanya bolehlah itu orang qadha dulu baru puasa Syawal dulu baru qadha. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan nggak bisa lah, wajib dulu diselesaikan baru sunnah. Kenapa? Karena khawatirnya mati masih punya hutang puasa. Jadi yang sahih itu adalah qadha dulu baru puasa Syawal. Nah kalau Bang Ben tadi ngikut pendapat yang pertama ya betul, nggak ada masalah. Untungnya sampai selesai Syawal nggak mati, alhamdulillah, masyaallah. Ya alhamdulillah berarti kan selesai hutangnya kan. Semoga panjang umur yang kami insyaallah. Nah yang kedua, saya pribadi lebih condong pada yang kedua. Saya lebih condong pada selesaikan yang wajib dulu, baru kerjakan yang sunnah. Karena umur gak ada yang tahu itu. Maka selesaikan yang wajib, baru kerjakan yang sunnah. Jadi saya lebih condong itu Bang Ben kalau saya pribadi. Ya, jadi kalau kita kerjakan yang sunnah dulu, ngerinya nggak sempat ngerjakan yang wajib, keburu mati ngerinya. Itu seperti itu. Itu satu dulu ya. Yang kedua, orang yang beristighfar berarti dia minta ampun kepada Allah. Di dalam sholawat itu juga mengandung istighfar. Nanti kalau kita berkesempatan buka kitab Riyadhus Shalihin bab tentang sholawat. Di situ ada hadis bunyinya gini, Man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra
Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah akan balas dengan 10 solawat. Jadi kalau kita bersolawat sekali untuk Nabi, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sekali kita bersolawat dibalas oleh Allah dengan 10 solawat. Solawat Allah untuk kita itu apa? Solawat dari Allah untuk kita itu pertama rahmat, ta'zim, maghfirah. Rahmat kita dirahmati, ta'zim kita dimuliakan, maghfirah kita diampuni. Nah, berarti kalau Bang Ben nanya lebih utama mana? Kalau harus pilih ya, solawat lebih utama. Karena dengan kita bersolawat, kita mengundang ampunan Allah, mengundang rahmat Allah, mengundang kemuliaan dari Allah. Cuman begini juga, jangan hanya karena dalil tentang sholawat terus melupakan istighfar, jangan. Karena dua-duanya diperintah. Jadi kalau saya memandang zikir dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW itu sebagai satu bulatan Bang Ben. Satu bulatan ya, kadang kita beristighfar, kadang kita bersholawat. Cuma kalau harus pilih, sholawat tentu lebih utama dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Bang Ben ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Monggo yang lain silakan. Saya sampai selonjor. Oke, monggo Pak Kadot ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah biasa menjama sudah para sama sudah tahu. Cuma barangkali saya perlu menjelaskan aja beberapa. Ini kan ada fenomena baru tentang sholat sunnah Ustaz. Apa Pak? Karena yang ada 2 kali sama ada. Oh iya. Kira-kira itu seperti apa Pak Ustaz? Dalilnya seperti apa? Terima kasih. Oke. Sami. Sebenarnya adzan 2 kali atau adzan sekali itu tidak ada masalah. Yang masalah itu yang nggak sholat Jumat itu. Itu dulu, Pak. Itu dulu. Kalau kata Imam Syafi'i, saya tahu adzan 2 kali itu ada di masa Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Saat itu muslimin udah mulai banyak, Pak. Tersebar di pelosok-pelosok negeri. Nah itu kalau tidak adzan 2 kali, itu kadang dikhawatirkan mereka terlambat sholat Jumat. Maka adzan yang pertama itu semacam adzan pemberitahuan, nih mau masuk waktu sholat Jumat nih, ayo cepat kumpul. Kira-kira gitu. Nah, kata Imam Syafi'i, saya sih lebih suka yang satu kalau kata beliau dalam riwayat yang itu ya. Nah, namun demikian beliau tidak membid'ahkan perbuatan yang 2 kali adzan itu. Jadi kalau kita ngikut sahabat Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu dan beliau khulafaur rasyidin, dan kita diperintah Nabi untuk mengikuti khulafaur rasyidin, maka adzan 2 kali itu tidak ada masalah sebenarnya. Nah, namun kalau kita mau sekali juga nggak ada masalah. Yang salah itu yang nggak sholat Jumat itu, padahal tidak ada udzur. Saya kira yang ngoten nggih Pak Katut nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan masalah sholat jamaah Ustaz. Kenapa? Ada jamaah, ada Takdim, qasar, ya. ada jamaah qasar ya. Ya. Misalnya ada orang dari rumah A ke rumah B dengan jarak 110 kilo. 110 km. Ya. Dari rumah A ke rumah B. Kemudian di rumah B dia namu kan Ustaz. Terus yang benar dia menjamaah sholat atau mengqasar sholat. Ustaz. Baik. Yang paling tepat yang mana? Baik. Kalau misalnya 2 waktu dijadikan 1. Ya. Kita misalnya takdim. Misalnya kalau jamaah. Kalau qasar boleh, mana yang lebih baik? Baik. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ceritanya itu kampung orang ya, Iya. bukan kampung dia. Dia tidak ada rencana mukim juga, hanya bertamu kan. Ya. Maka kalau dia nggak kemana-mana ya, selama 3 hari atau 4 hari ke depan, dia boleh menjamak qasar. Oh, Boleh, karena dia kan itu bukan kota dia. Kriteria qasar itu keluar kota, itu sudah di luar kota, karena itu bukan kampung dia. Makanya dulu Nabi kita Muhammad SAW ketika mudik
pas Fathu Mekah, itu Nabi selama 19 hari itu menjamak qashar sholat di Mekah selama 19 hari. Tapi Nabi wirawiri ya, nggak diam di satu tempat, wirawiri ke sana kemari. Nah, jadi makanya kalau itu bukan kampung kita boleh di kampung itu selama, kalau nggak kemana-mana selama 3 atau 4 hari itu menjamak qashar bahkan. Tapi kalau menjamak saja boleh, nggak ada masalah. Misalnya kita khawatir saya tajam aja nggak usah qashar, boleh, nggak ada masalah. Jadi tapi kalau mau menjamak qashar juga boleh, karena itu di luar kota sudah, bukan di dalam kota. Yang nggak boleh itu sebaliknya. Misalnya bapak dari luar kota pulang ke Bekasi, sampai di Bekasi, celek kan sudah masuk dalam kota. Itu kalau misalnya tadi bapak belum mengambil rukhsah dalam perjalanan, terpaksa menjamak di rumah misalnya boleh, tapi menjamak jangan jamak qashar, karena bapak sudah masuk kota bapak. Ya, dan itu jangan berhari-hari, cukup sehari itu aja. Pas baru datang pas kecapean itu aja. Terus Ustaz, ada ketentuan untuk ketentuannya enggak? Kira-kira berapa hari kita harus menjamak atau qashar sholat kita? Di fikih itu kalau kita nggak kemana-mana ya, 3 hari, ada yang mengatakan 4 hari. Tapi kalau bapak kemana-mana, berarti bapak masih safar. Contoh misalnya, bapak misalnya berada di satu tempat, besok ke tempat ini, besok masih keliling-keliling di kota itu atau di keluar kota itu. Ya, berarti bapak selama masih keliling-keliling itu bapak masih musafir namanya. Iya, itu boleh mengambil rukhsah jamak qashar terus masih boleh. Ya kecuali bapak main celok nggak kemana-mana, di tempat itu aja, yaitu jatahnya 3 hari atau 4 hari. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang saya bilang tadi dari arah luar kota masuk ke dalam kota, bapak itu Ustadz bukannya tidak boleh, kita kalau mau jamak atau qashar harus sebelum masuk kota kita. Begini jawabannya, kalau qashar betul sebelum masuk kota kita baru kita bisa jamak qashar. Misalnya bapak di Kerawang atau di Cikampek, itu bapak sebelum masuk kota Bekasi, bapak jamak qashar boleh, tidak apa-apa sebelum masuk kota Bekasi. Tapi kalau udah masuk kota Bekasi tidak bisa jamak qashar, bisanya jamak itu. Jadi kalau bapak misalnya sampai rumah baru akan menjamak sholat, boleh tidak apa-apa. Itu wallahu a'lam bishawab. Ya walaupun dalam fikih pasti ada beda pendapat ya, biasalah. Beda pendapat itu seusir yang beda pendapatan. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang dimaksud di enam itu lebih afdal mana gitu loh, barangkali. Kalau lebih afdal ngambil rukhsah. Rukhsah itu terserah mau bapak jamak tok, jamak qashar itu semuanya rukhsah. Jadi rukhsah salat itu Pak bisa jamak tok enggak pakai qashar. Bisa jamak qashar, bisa qashar tok. Saya ulang ya, rukhsah salat itu saya ulang bisa jamak qashar, bisa qashar enggak pakai jamak. Bisa. Silakan dipilih. Ustaz, Nggih. masih bingung saya kalau ada jamak qashar seperti apa itu Ustaz? Yang saya tahu sholat itu pada saat dia berpergian jamak atau qashar gitu. Atau yang lainnya. Kalau jamak qashar itu maksudnya gimana? Ya, bapak menjamak antara zuhur dan asar, terus asar dan zuhur dikerjakan dua-dua, itu namanya jamak qashar. Oh. Iya, 2 rakaat. Kalau qashar aja, bapak ngerjakan sholat pada waktunya tapi di qashar. Misalnya zuhur, bapak zuhur aja tapi jadi 2 rakaat. Nanti asar berhenti lagi, sholat lagi 2 rakaat aja. Itu namanya qashar. Terpisah, masing-masing. Iya. Kalau dalam mazhab Hanafi, sependek yang saya pelajari, jamak qashar itu nggak dikenal. Makanya bapak kalau bareng sama orang yang bermadzhab Hanafi, kalau jamak aja, kalau qashar aja. Jamak qashar itu ada dalam mazhab Syafi'i. Itu jamak qashar itu. Ya, itu saya kira itu Allah a'lam bishawab. Bapak yang pernah di Mina ya, itu kan sholatnya tepat pada waktunya tapi di qashar. Tepat pada waktunya tapi di qashar. Itu di Mina itu. Nah, kalau di Arafah Nabi itu jamak qashar. Zuhur dan asar di jamak qashar. Kan zuhur asar di jamak qashar itu Nabi di Arafah. Tapi pas di Mina Nabi sholatnya tepat waktu tapi di qashar untuk yang 4 rakaat. Jadi di Mina itu qashar tok, enggak pakai jamak di Mina itu.
Jenengan kalau yang ingat, tapi ya kalau yang ingat ya lupa berarti. Kalau nggak ingat kan lupa. Angkatan nggih? Tapi memang betul Pak Ustaz. Nggih. Itu waktu juga di belahan Amerika itu antara maghrib dengan isya itu cuma 10 menit bedanya. Nggih. Jadi berarti kosor ya Pak? Jamak kosor bisa. Jamak kosor. Jamak kosor bisa. Iya. Oh, kosor gitu. Iya. Oh iya, kosor kalau nggak apa-apa. Kosor juga nggak apa-apa. Sebenarnya gini ya, kenapa kok maghrib sama isya berpasangan? Termasuk zuhur sama asar berpasangan. Asar ya. Sebenarnya gini, zuhur itu waktu asar yang dimajukan, asar adalah waktu zuhur yang diakhirkan. Maghrib itu waktu isya yang dimajukan, isya itu waktu maghrib yang diakhirkan. Sebenarnya, makanya kan tadi betul di beberapa titik itu waktunya berdekatan itu. Biasanya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Iya monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekarang kan ada istilah tadi cashback ya Ustaz. Cashback. Kenapa cashback? Nah itu kadang-kadang kan di sekolahan si penerbitnya masih cashback, tapi cashbacknya jatuhnya maksudnya ke perorangan. Itu gimana hukumnya Ustaz? Oke. Maksudnya ya boleh apa enggak? Bagus. Jadi siapa yang daftar lebih awal dapat potongan harga. Betul gitu ya? 5 juta misalnya gitu. Jadi kayak anak saya kemarin masuk pesantren itu, kalau tahun kemarin ya maksud saya, itu 23 juta. Terus kalau bayar cash langsung dapat potongan 5 juta. Nah, boleh apa enggak begitu gitu ya? Itu boleh, tidak ada masalah. Karena itu satu harga. Itu satu harga. Artinya satu harga itu maksudnya harganya tetap 23 juta. Cuman karena saya bayar lebih awal sama dia dipotong 5 juta. Saya tetap bayar 23 juta, cuman dapat potongan harga dari dia. Itu bukan dua harga, satu harga itu. Satu harga cuman saya dapat potongan gitu aja. Itu namanya kan apa ya, kembalian aja kan. Tetap tidak berubah harganya segitu. Cuman Bapak bayar sekian aja sudah. Itu kan kebaikan dari orang yang punya kewenangan atas hal itu, pengasuhnya dalam hal ini. Itu tidak ada masalah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Boleh, tidak ada masalah. Itu sebagai hadiah, semacam hadiah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu jamaah ada makmum ataupun imam jatuh. Nggih. Itu termasuk darurat atau bagaimana? Apa harus ditolong dulu? Apa sholat langsung? Atau siapa yang nanti dipimpin nanti kalau imam yang jatuh? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Sayyidina Umar ditusuk oleh Abu Lulu'ah, seorang Majusi itu tidak semua orang membatalkan sholat. Hanya beberapa orang yang sigap menolong beliau, yang lain melanjutkan sholatnya. Nah, jadi kalau misalnya imam jatuh, imam jatuh nih. Ada orang apa imam yang jatuh ini? Oh, terlepas siapapun yang jatuh lah ya. Berarti yang terdekat nolong dulu aja. Nggak harus semuanya membatalkan sholat. Kalau dirasa 2 orang cukup, 2 orang itu saja yang membatalkan sholat. Tidak harus semuanya membatalkan sholat. Kalau 2 orang nggak cukup, ternyata orangnya maaf gemuk, misalnya butuh 3 orang, ya 3 orang yang membatalkan sholat. Nggak harus semuanya membatalkan sholat. Nah, jadi kenapa kok bisa begitu? Karena menolong nyawa itu lebih diutamakan dalam Islam daripada mempertahankan sholat. Kok bisa begitu? Ya, kaidahnya gini. Kalau sholat bisa diganti di waktu yang lain. Apalagi masih ada interval waktu. Kalau nyawa kan mendesak untuk segera ditolong. Nah, jadi dalam agama itu menolong nyawa manusia itu lebih diutamakan daripada mempertahankan sholat, karena sholat itu bisa diganti di waktu yang lain. Kalau nyawa kan tidak bisa diganti, makanya harus segera ditolong dalam hal ini. Itu masuk dalam kategori darurat juga sebenarnya. Itu seperti itu. Nah, ini ada yang nanya ini di online ini, Pak Laksana Samudra.
Beliau nanya kalau dalam perjalanan ke Jakarta. Kalau kita dalam perjalanan ke Jakarta, di tengah-tengah berhenti di rest area. Tapi sholatnya nanti di Semarang, tempat tujuan. Itu gimana Pak Ustadz? Apa lebih baik jamak di rest area? Nah, jadi gini, kalau Semarang itu kota Bapak, kampung Bapak gitu ya, Bapak nggak boleh jamak qashar, nggak boleh qashar karena dalam kota. Tapi kalau Semarang itu tujuan perjalanan Bapak dan itu bukan kota Bapak, artinya Bapak di situ safar, tidak ada masalah dikerjakan di Semarang. Itu namanya jamak takhir namanya. Nah, jadi tapi kalau Bapak Semarang itu adalah rumah Bapak, kota Bapak, Bapak tidak boleh mengqashar. Kalau jamak masih boleh. Kalau jamak, tapi qashar tidak boleh. Tapi kalau itu bukan kota Bapak, Bapak hanya di situ tujuannya untuk tugas atau wisata atau apa, maka tidak apa-apa Bapak kerjakan di di Semarang, nggak harus di rest area, nunggu di Semarang tidak ada masalah. Saya kira itu, wallahu a'lam. Karena itu bagian dari keringanan, itu bagian dari keringanan. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah sholat bersama imam, Ustaz. Itu kelebihan satu rakaat sudah posisi berdiri sempurna. Ya. Terus makmumnya mengucap subhanallah lalu dia turun lagi. Nah, itu hukumnya seperti apa? Karena yang saya tahu menurut mazhab Syafi'i, maaf kalau salah, kalau sudah berdiri tegak sempurna itu tidak boleh turun lagi, melainkan ditutup dengan sujud sahwi. Itu bagaimana yang sebenarnya? Terima kasih. Oke, sependek yang saya tahu kalau dalam mazhab Syafi'i yang saya pahami justru yang nggak boleh duduk lagi itu kalau kita terlanjur berdiri dari tahiyat awal. Kita tahiyat awal terlanjur berdiri, makmum teriak subhanallah, subhanallah, tuh kita duduk, batal itu. Tapi kalau kita sudah tahiyat akhir berdiri, harusnya tahiyat akhir berdiri, berarti lebih satu rakaat. Makmum teriak subhanallah, terbukti salah, harus duduk itu. Kalau lanjut berarti nambah rukun itu juga batal. Kalau sengaja. Makanya kalau di fikih itu makmum ngikuti imam nih. Subhanallah, subhanallah, imamnya kok ngeyel terus. Ada dua pendapat di fikih mazhab Syafi'i itu. Pertama, kita nunggu dia sambil tahiyat awal. Kita jangan ikuti imam salah kok. Imam itu diikuti kalau dia benar, kalau dia salah jangan diikuti. Jadi tunggu sambil tahiyat akhir. Nanti begitu imam tahiyat akhir dia salam, kita ikut bareng sama imam salam. Cuman dia ada keharusan sujud sahwi. Ada perintah sujud sahwi untuk dia. Kalau makmum kan tidak, karena makmum nunggu imam sambil tahiyat. Atau kita munfarid. Wah, imam koclok misalnya gitu ya, diingetin tidak mau. Misalnya ini maaf misalnya. Udah saya munfarid, saya misalkan dari imam itu. Enggak jadi makmumnya dia lagi saya. Selesai duluan tidak apa-apa. Silakan dipilih. Jadi yang saya tahu dalam fikih mazhab Syafi'i itu yang terlanjur berdiri itu suruh melanjutkan nanti sujud sahwi itu kalau kita terlanjur berdiri di tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir terlanjur berdiri diingetin harus turun. Berarti dalam arti kalau posisi kita menjadi imam, posisi seperti itu, makmum subhanallah kita tetap lanjut aja karena kalau tahiyat awal. Iya, kalau tahiyat akhir harus mengikuti makmum, duduk kembali. Ya. Kalau diteruskan dengan sengaja berarti nambah rukun. Nambah rukun itu sama, batal juga. Itu sebetulnya yang betul adalah duduk kembali kepada asalnya. Saya kira itu nggih, wallahu a'lam. Nggih, monggo. Kesamaan Pak Ustaz. Nggih. Jadi ini kan kejadian benar-benar terjadi ketika sholat subuh, ketika sudah masuk tahiyat akhir, imam itu cuma baru sekali sujud, kemudian Enggak duduk di antara dua sujud itu. Enggak sujud lagi gitu Pak Ustaz. Nah, ya enggak duduk di antara dua sujud kan? Ya, itu tapi makmum sudah ngikutin subhanallah, tapi enggak direken gitu. Tapi langsung salam. Itu gimana? Berarti kurang satu rukun. Kurang satu. Kalau kurang satu rukun, berarti kurang satu rakaat. Kalau ngeyel salam ya. Kurang satu rakaat langsung kurang satu rukun berarti. Nah, terus kalau makmum tahu imam seperti itu ya jangan diikuti. Berarti langsung munfarid aja.
Munfarid dalam arti niat, ya Allah saya pisah dari imam ini. Berarti Bapak misal imam sujud sendiri udah, sujud sendiri, nanti tahiyat sendiri, salam sendiri, udah nggak bareng sama imam. Karena imamnya salah dalam hal ini. Ya, karena imam itu kalau salah, makmum boleh munfarid. Kalau diingetin nggak bisa. Nah ini ada dalam kitab Mizanul Kubro, mazhabnya mazhab Maliki ini. Kalau subhanallah imamnya masih nggak sadar, ngomong boleh. Mam belum duduk di antara dua sujud, ngomong gitu boleh. Boleh, mam gitu. Tapi jangan banyak-banyak ngomongnya. Mam belum duduk di antara dua sujud. Nah, nanti baru imamnya sujud lagi kan. Itu boleh, itu dalam kitab Mizanul Kubro ada. Itu dalam mazhab Maliki seingat saya, boleh. Jadi ada dalam fikih sunnah itu juga boleh juga. Ngingetin imam pakai suara, pakai omongan tadi. Kalau imamnya diucapi subhanallah nggak sadar juga. Subhanallah masih aja. Subhanallah, mam sujudnya kurang satu, gitu boleh gitu ngomong. Boleh, gitu. Yang paling berat ngingetin yang belakang imam sebenarnya, kalau enggak ya sampingnya juga boleh, tidak ada masalah. Itu dalam kitab Mizanul Kubro. Kalau terpaksa boleh, tapi jangan panjang-panjang ngomongnya. Mam dasar lu ngomong. Jangan. Dari kejadian itu Pak Ustaz, banyak yang mengulang. Akhirnya Yang betul nggak usah mengulang sebenarnya. Cukup dalam hati kita niat memisahkan diri dari imam itu, kita selesaikan sendiri sholat kita. Itu namanya munfarid, namanya memisahkan diri dari jamaah. Kalau terpaksa boleh ngomong tadi itu. Mam salah kurang satu sujudnya, ya gitu, boleh gitu. Mam belum duduk di antara dua sujud misalnya, boleh ngomong gitu. Tapi jangan panjang-panjang ngomongnya, jangan pakai ngomel gitu maksudnya. Mam kurang satu, dasar kamu tuh ngomong. Ya kalau cuma segitu nggak batal. Itu namanya terpaksa. Bab terpaksa itu, bab terpaksa itu. Itu ada dalam kitab Mizanul Kubro. Sebenarnya pernah saya ngaji ya. Itu pendapat dalam madhab Maliki yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami kulaksmi fitri.